Selamat pagi Pak Roni, perkenalkan nama saya Marcelo Evan Wijaya dari grup 13. Hari ini saya akan menjalankan video demonstrasi dari proyek kelompok kami. Pertama, OS yang akan kami install dan gunakan adalah Linux dengan distro Linux Mint. Langsung saja kita install. Pertama kita buka VirtualBox Manager dari Oracle, lalu kita klik New, kita beri nama Linux Mint versi 22. Lalu untuk ISO image-nya kita gunakan ISO image yang sudah kita download dari webnya Linux Mint. Nah, setelah itu kita set dulu password kita. Lalu kita install Guest Edition supaya nanti di dalam VirtualBox-nya fitur-fiturnya lengkap. Lalu untuk virtual hardware kita set dia punya RAM adalah 4 GB. Lalu kita set CPU-nya 6 core supaya nanti lumayan lancar OS-nya. Setelah itu untuk hard disk kita biarkan default saja, lalu kita klik finish. Lalu setelah kita set, langsung saja kita jalankan Linux Mint-nya. Nah, muncul pop-up error seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mount ulang ISO image-nya lagi. Lalu kita mount and retry boot. Lalu kita tunggu saja. Nah, setelah itu OS-nya sudah jalan, langsung saja kita start Linux Mint. Nah, lalu setelah kita jalankan si VirtualBox-nya, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini masih tampilan demo karena Linux Mint-nya belum kita install. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah klik ini untuk install Linux Mint-nya. Nah, setelah kita tunggu loading tadi, akan masuk ke halaman seperti ini. Untuk bahasa yang kita gunakan adalah English, langsung saja kita klik continue. Nah, untuk keyboard layout-nya, kita pilih yang English juga, English US. Nah, untuk multimedia codecs, kita centang saja, kita install multimedia codecs, karena multimedia codecs ini diperlukan untuk memutar beberapa video format dan untuk merender beberapa website. Jadi kita centang saja, kita install multimedia codecs. Lalu kita lanjutkan. Nah, setelah itu langsung saja kita install Linux-nya dengan memilih pilihan pertama ini adalah erase disk and install Linux Mint. Karena disk kita masih kosong, jadi kita langsung install saja Linux Mint-nya. Kita install now. Lalu akan muncul pop-up warning seperti ini, tapi karena kita disknya masih kosong, jadi langsung saja kita continue. Nah, untuk lokasi kita pilih defaultnya saja, yaitu Jakarta. Lalu kita set nama untuk komputer kita. Pilih saja Marcelo Dropbox. Password, kita set password juga. Lalu kita continue. Nah, lalu dia akan berganti ke tampilan seperti ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tunggu sampai Linux Mint-nya selesai diinstal.
Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita akan disuruh untuk restart komputernya. Langsung saja kita restart. Nah, sekarang kita disuruh remove installation mediumnya, lalu kita press enter. Tapi di sini kita langsung saja press enter saja. Nah, setelah OS-nya berhasil di boot up, kita akan masuk ke tampilan seperti ini dan kita disuruh sign in ke komputernya. Pakai password yang sudah kita set waktu instalasi tadi. Nah, setelah kita boot up OS-nya, kita akan berada di tampilan home seperti ini. Ini langsung saja kita close. Nah, salah satu alasan kenapa kelompok kami memilih Linux dengan distribusi Linux Mint adalah tampilan UI-nya yang mirip seperti Windows, jadi mudah untuk kita buat beradaptasi. Nah, langsung saja kita install GCC Compiler karena kita ingin membuat project dengan coding berbasis bahasa C. Kita install saja langsung lewat terminal. Yang pertama-tama yang harus kita jalankan adalah jalankan command sudo apt update. Lalu kita masukkan password kita. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Nah, setelah selesai, langsung saja kita lanjutkan command line selanjutnya, yaitu sudo apt install build essential. Nah, setelah proses instalasinya selesai, langsung saja kita verifikasi instalasi GCC-nya dengan komen gcc version. Nah, terlihat di sini kita sudah menginstal GCC untuk Ubuntu versi 13.3.0. Nah, setelah itu langsung saja kita buat folder baru untuk code kita, namanya code ya, empty code. Lalu kita change directory ke code. Lalu kita bikin file baru karena kita mau bikin file C, berarti formatnya harus .c ya. Berarti kita bikin file project.c. Nah, dengan begini file project.c kita setelah dibuat. Selanjutnya untuk coding akan dijelaskan oleh rekan saya, Sam. Pada video ini saya akan menjelaskan program C yang mensimulasikan time sharing system menggunakan proses, sinyal, dan timer. Program ini menggambarkan bagaimana sebuah scheduler bisa melakukan context switching antar beberapa task. Di program ini kita membuat 3 task yang berjalan secara multitasking. CPU akan berpindah dari task 0 ke 1, lalu ke 2, dan kembali ke task 0. Pergantian ini dilakukan melalui sinyal sig stop dan sig count. Code ini mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama adalah fungsi scheduler untuk menghentikan dan melanjutkan task berikutnya. Ada pembuatan proses sebagai task atau create task, dan di main terdapat timer yang mengirim sinyal ke scheduler. Pertama, kita akan definisikan 6 task sebagai jumlah task. Di contoh ini kita gunakan 3, dan kita juga membuat array tasks untuk menyimpan PID atau proses ID dari masing-masing proses. Variabel current menyimpan task mana yang sedang berjalan sekarang. Function scheduler adalah inti dari sistem time sharingnya. Function ini dipanggil setiap kali timer mengirim signal alarm atau sig alarm
Dan dalam function ini hal yang dilakukan adalah dia akan pertama mengirim sinyal stop ke task yang sedang berjalan untuk menghentikan proses yang berjalan sekarang. Lalu dia akan memindahkan current index ke task berikutnya. Jadi misal sekarang adalah task 0, maka dia akan pindahkan ke task 1. Lalu dia akan mengirim signal continue ke task yang baru itu untuk melanjutkan proses tersebut. Terakhir dia akan print task mana yang sekarang dia jalankan. Lalu kita ada function untuk create task. Setiap task adalah proses yang menjalankan infinite loop dengan menggunakan while 1. Di loop tersebut dia akan print is running untuk menandakan dia sedang berjalan sekarang. Dan juga ada useLeap atau delay 0,2 detik untuk simulasi task ini melakukan sebuah kerja atau work. Lalu kita akan masuk ke function main sekarang. Bagian pertama dari function main ini adalah kita perlu melakukan fork untuk membuat child process. Di sini kita menggunakan for loop yang berulang sebanyak 6 tasks, yaitu 3 kali, yang menjalankan function fork. Lalu dia akan cek apakah proses sekarang ini adalah child process. Jika PID-nya adalah 0, maka dia adalah child process. Kita akan panggil function create task yang berarti dia akan stuck di infinite loop task itu. Sedangkan jika PID-nya adalah lebih dari 0, maka dia adalah parent process. Dia akan assign array task untuk menyimpan PID dari child processnya. Setelah itu kita akan stop semua task yang dilakukan child process untuk sekarang supaya kita dapat mengatur siapa yang akan jalan duluan. Next adalah bagian timer. Di sini kita buat variabel timerval timer. Di sini terdapat dua function, yaitu timer.addValue yang menentukan kapan sinyal pertama dikirim. Di sini kita set sebagai 3 detik. Jadi dia akan mengirimkan sinyal pertama setelah 3 detik. Lalu kita juga terdapat timer.itInterval yang menentukan pengulangan, yaitu setiap 0,5 detik. Jadi setelah 3 detik awal itu dia akan seterusnya mengulang setiap 0,5 detik. Lalu kita terdapat function signal, signal alarm dan scheduler. Ini digunakan untuk menghubungkan sinyal alarm ke fungsi schedulernya, dan set timer yang mengaktifkan timer menggunakan real time clock menggunakan konfigurasi timer yang kita sudah buat tadi, yang dapat mengirimkan signal sig alarm tadi. Setelah timer disiapkan, tes pertama akan dijalankan dengan sig count. Lalu parent proses akan masuk ke infinite loop wait supaya proses tidak berakhir. Kita akan coba run programnya. Di sini kita bisa lihat dia akan menunggu 3 detik sebelum dia berganti task, karena kita sudah set timer sinyal pertama dikirim setelah 3 detik. Lalu dia akan ganti task lagi setiap setengah detik untuk seterusnya. Dan kita bisa lihat proses ini akan berganti-ganti task dari 0 ke 1, ke 2, dan balik lagi ke 0. Proses ini akan berjalan terus karena kita melakukan infinite loop wait di main prosesnya. Sekian untuk demo program ini. Terima kasih.